Oke teman-teman. Aduh, batuk. Di video kali ini saya akan mentutorialkan ya cara mengganti seal shock dan asoknya sekaligus, karena asoknya sudah baret ya, itu berkarat, tidak bisa diakalin-akalin. Kalau mau awet diganti, langsung kita bongkar ya menggunakan kunci L6. Boleh pakai impact, langsung brebed, langsung bisa kebuka. Sediakan wadah untuk penampungan olinya tersebut. Kalau misalkan mau dibuka di segitiganya juga boleh-boleh saja, tergantung selera masing-masing. Nah, kalau pakai impact langsung kebuka, tapi harus pas masuk kuncinya supaya nggak ledeh, nggak selek, terhilang dari kotoran yang menumpuk di bautnya. Takutnya ada numpuk kotoran nanti baut jadi selek. Nah, oke, kemudian sekarang tinggal kita lepas seal debunya dulu menggunakan obeng mint tipis-tipis kecil. Kemudian penguncinya tinggal kita congkel menggunakan obeng mint seperti ini. Kemudian kita buka seal shocknya, mau pakai alat apa saja. Kalau nggak ada alat, pakai kunci T aja bisa. Jangan lupa pakai alas, pakai lap, pakai cangkang oli ataupun botol supaya nggak ledeh bottomnya. Nah, di sini ada ring. Dan ada yang punya ring, ada juga yang nggak punya ring. Jadi misalkan kalau ringnya nggak kepasang gimana? Nggak apa-apa. Kalau ringnya dipasang lebih bagus. Nah, ini setelah dibersihkan menggunakan bensin ataupun air, kita pasang lagi ringnya. Kemudian sealnya kita gunakan yang bagus ya, double pair original. Yang kecil pairnya di atas, yang gede pairnya di bawah, jangan sampai kebalik. Kemudian kita bisa gunakan kunci shock yang pas sesuai dengan pinggiran diameter luar, ataupun bekas bearing 6301 juga bisa. Mau pakai apa saja bisa, yang penting untuk memasukkannya. Jangan lupa pakai palu. Kalau nggak pakai palu gimana, didedet, ditonjok, itu nggak bisa ya, nanti perep kita lecet. Nah, harus sampai rata, masuk sesuai dengan pas dengan klipnya. Kita pasang yang satunya lagi. Untuk yang ringnya kan ada yang tumpul, ada yang rata. Kalau yang rata saya simpan di bawah seperti itu. Nah, kita kasih oli dulu ya sealnya supaya leur, mudah masuk. Nah, seperti itu. Kita paskan dulu, jangan langsung digedor dulu ya, kita paskan dulu. Nah, kemudian gedor. Nah, gedornya bertahap saja, gak perlu sekaligus langsung masuk ya, biar enak kan, diucas-acos dulu. Nah, kemudian sepinya langsung kita pasang. Nah, sepinya pasang, kemudian tutup debunya pasang. Kalau misalkan tutup debunya udah jeber dewer, ganti saja. Soalnya itu untuk menyaring debu supaya nggak masuk ke seal dalam juga, untuk menampung air supaya nggak masuk ke dalam juga. Biasanya kalau air sudah masuk nanti sepinya berkarat, sudah rapuh, tapi ini masih bagus, jadi nggak saya ganti. Kemudian untuk asoknya boleh pakai apa saja lah, tergantung budget masing-masing. Mau yang murah, yang mahal, itu tergantung teman-teman. Tapi ada efek sampingnya, kalau yang terlalu murah nanti bisa gejak jeduk, gak awet. Jadi yang sedang-sedang saja, mau yang ori ataupun yang OEM juga bisa. Kemudian langsung kita rakit sulingan dan pernya jangan lupa dipasang nih. Pernya pasangin. Kemudian kita bisa gunakan rojok pakai kunci T ya. Nah, pakai kunci T, kemudian sulingannya harus sampai nongol dulu ya keluar. Nah, congkel dikit udah nongol seperti itu. Kemudian yang satunya lagi sama. Nah, kita pasang per sulingannya. Kemudian rojok lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian harus nongol lagi keluar. Nah, setelah ini dipastikan semua as bersih, dalaman bersih, semua dilap-lap ya. Langsung kita masukin. Masukkan atau masukin, saya bingung kalau bahasa Sunda memasukin. Nah, kita tahan, bisa pakai kunci T seperti ini ya. Nah, yang satunya lagi sama, kita masukkan ataupun masukin. Nah, setelah itu baru kita pasang baut dan ring tembaganya. Ring tembaga mau dikasih lem boleh, mau dikasih solatif boleh, terserah selera masing-masing. Kalau saya enggak, selama masih ring tembaganya enggak, masih mulus, saya langsung prek-prek, kencangin pakai impact secukupnya saja sambil ditahan bottomnya. Nah, oke, ini udah langsung kencang teman-teman ya, nggak bakalan lesot di jalan ini. Oke, kita tekan pakai ini, pakai tangan nih, harus ada terkompresi angin. Kalau misalkan ada terkompresi berarti tandanya mulus, bagus itu seal. Kemudian yang satunya lagi sama seperti ini ya. Nah, kita pasang baut dan ring tembaganya. Langsung kita kencengin. Jangan tanggung-tanggung megangnya. Dret, dret, dret. Jangan kebablasan ya.
secukupnya saja. Nah, oke, kita cek lagi. Mantap sekali ini. Udah jadi asok baru, tidak seret dan mulus. Kemudian untuk olinya bebas, mau pakai oli apa saja boleh lah, tergantung teman-teman. Ada yang pakai hidrolik, oli sok, kemudian oli Vespa, oli mesin, oli samping, mau pakai got juga boleh lah. Cai kolomberan terserah masing-masing. Yang penting takarannya disesuaikan dengan kekentalan oli. Kalau yang encer seperti ini, yang jumbo langsung saya kasih di 60 mili teman-teman. 60 mili sesuai piling saya itu, karena saya sering mengukur itu segitu 60 mili. Nah, tinggal kita tarik dulu aja seperti ini. Kemudian kita pasang per yang rapat di bawah, yang renggang di atas ya. Fungsi dari per yang rapat itu lebih empuk, kalau yang renggang itu lebih keras. Jadi yang lebih keras di atas, yang lebih empuk di bawah. Seperti itu. Kemudian langsung kita pasang tutupnya ini, klipnya. Nah, bisa ditojos pakai obeng, bisa pakai alat, bebas. Kalau pakai alat ini kita bisa sambil ngobrol. Sambil ngobrol, sambil ngopi dulu boleh. Ditinggalin 1 jam gak bakalan berubah. Tetap seperti itu kondisinya. Kalau pakai obeng kan harus ditahan terus. Keram-keram sampai tangan ya. Nanti dibawa kemana tuh tukang urut kalau keram. Nah, kemudian tinggal kita pasang klipnya ya. Pasang klipnya juga santai aja ya, nggak terburu-buru. Nah, jadi dengan alat ini teman-teman bisa bikin sendiri ataupun bisa beli langsung. Kalau nggak mau repot tinggal beli, murah ya. Sebungkus rokok juga kebeli ini untuk alat ini. Dan untuk mempermudah pekerjaan, oke, sudah selesai, tinggal kita genjot ya. Genjot seberapa panjang untuk genjotannya seperti ini. Nah, kurang lebih berapa senti ya? 8 cm. Mantap. Jadi seperti itu tutorial singkatnya.